Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotus Sa'diah, NIM 19505120 dari kelas Aksya 3A. Di sini saya sebagai presum materi pertama yaitu tentang tinjauan umum etika. Dari yang disimpulkan dalam makalah kelompok 1 dapat disimpulkan bahwa manusia yang memiliki akal, budi, dan perasaan sehingga manusia saling terikat dengan lainnya dan lingkungannya, yang mana untuk menunjukkannya memerlukan perilaku yang etis. Di dalam etika terdapat norma dan nilai etika dengan moral atau budi pekerti. Jadi, ilmu etika adalah ilmu yang mempelajari tentang perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Dengan adanya etika, kehidupan manusia dapat membantu suatu pendirian dalam berbagai pandangan dan moral, untuk membantu membedakan mana saja yang tidak boleh dirubah dan mana saja yang boleh dirubah, untuk membantu seseorang dalam menentukan pendapat, dan untuk menjembatani atau menengahi semua dimensi atau nilai-nilai. Etika di dalam Islam mengacu pada dua sumber, yaitu Quran dan hadis. Dua sumber ini merupakan sentral segala sumber yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah, perbuatan, atau aktivitas umat Islam yang benar-benar menjalankan ajaran Islam. Tetapi dalam implementasi pemberlakuan sumber ini secara lebih substantif sesuai dengan tuntunan perkembangan budaya dan zaman yang selalu dinamis. Oleh karena itu, diperlukan proses pemikiran dan logika yang terbimbing oleh nalar sehat, pikiran jernih, nurani yang cerdas dalam pemahaman ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam rangka memperoleh filosofi etika di dalam masyarakat Islam. Landasan filosofi etika dalam Islam mengacu pada wahyu atau firman Allah atau Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di samping itu juga mengacu pada hasil kajian filosofis para mujtahid yang terbimbing kemakrifatannya dan teruji kesolehannya. Pendekatan etika dalam Islam adalah subjektivisme, yaitu suatu aliran filsafat etika yang mendasarkan pada tuntunan Tuhan, yakni wahyu Allah dalam Al-Quran. Dengan kata lain, karena Al-Quran merupakan wahyu di mana dijamin kebenarannya secara ilmiah, maka ia dijadikan landasan kehidupan pribadi dan alam hubungan dalam masyarakat dan lingkungan. Namun, jika manusia dalam memahami hakikat perilaku baik atau buruk berdasar pada nalar, pikiran rasio, dan ilmu pengetahuan, maka etika Islam secara filosofis sering digunakan pendekatan objektivisme atau hasil penalaran yang ditemukan secara ilmiah. Etika sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kelompok tersebut tentunya tidak akan terlepas dari tindakan-tindakan tidak etis. Tindakan tidak etis yang dimaksudkan di sini adalah tindakan yang melanggar etika yang berlaku dan dalam lingkungan kehidupan tersebut. Contohnya dalam lingkungan perusahaan, yaitu perilaku atasan yang terbiasa melakukan tindakan tidak etis dapat mempengaruhi orang-orang yang berada dalam lingkungan pekerjaannya untuk melakukan hal serupa. Hal itu terjadi karena dalam kehidupan sosial seringkali berlaku pedoman tidak tertulis bahwa apa yang dilakukan atasan akan menjadi contoh bagi anak buahnya. Jika dilihat berdasarkan nilai dan norma yang terkandung di dalamnya, etika dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan etika yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat.
Etika ini berusaha menyoroti secara rasional dan kritis tentang apa yang diharapkan manusia dalam hidup ini mengenai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif merupakan etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku. Jadi, etika ini berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Etika normatif berbeda dengan etika deskriptif. Perbedaannya adalah bahwa etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku yang akan dilakukan, sedangkan etika normatif memberikan penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.